menjelaskan tentang contoh luaran pengabdian masyarakat berupa jurnal. Adapun yang dibahas di dalam materi ini, yang pertama adalah pemilihan jenis jurnal, yaitu pilih jurnal dengan konten tentang pengabdian masyarakat. Judulnya tidak harus persis pengabdian masyarakat, tetapi kandungannya adalah jurnal pengabdian masyarakat, kalau bisa mempunyai atau masuk dalam peringkat cinta. Kemudian tentunya membuat jurnal itu ikuti template yang sudah disediakan, karena kalau template-nya diikuti, kemungkinan diterima akan lebih besar. Kemudian bagian pendahuluan di dalam jurnal itu berisi tentang analisis situasi. Di dalamnya disertakan tentang data dan gambar, ya, untuk menguatkan tentang analisis situasi. Baru kemudian sampaikan permasalahannya apa, serta tujuannya apa. Selanjutnya metode. Metode ini didasarkan kepada permasalahan. Jadi setiap permasalahan itu ada metodenya. Oleh karena itu jangan sampai terlewat. Permasalahannya 3, berarti metode pendekatannya ada 3. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini adalah menyampaikan hasil yang telah dicapai. Jadi dari yang permasalahan kemudian ada metode, apa yang sudah dicapai, disertai dengan target yang terukur. Terukur kalau bisa kuantitatif, bukan kualitatif, ya. Sebelum dan sesudah adanya penerapan teknologi tepat guna itu. Nah, itu penting di dalam jurnal itu. Kemudian baru kesimpulan. Perlu diingat bahwa kesimpulan ini adalah menjawab rumusan masalah atau tujuan. Nah, itulah yang perlu ada di dalam jurnal pengabdian masyarakat. Oke, untuk lebih jelasnya simak contoh penjelasan berikut ini. Contoh jurnal pengabdian masyarakat yang masuk di dalam suatu nama jurnal namanya Abdimasku. Nah, ciri-ciri jurnal itu ada volume, ada nomor tentunya ya. Nah, itu berarti jurnal ya. Kemudian ini kemudian disebutkan judulnya di sini, tulis nama penulisnya, semua anggota ya, semua anggota dari pengabdian masyarakat itu ya, apalagi kalau itu didanai oleh Dikti, nama-nama yang ada dalam usulan harus tercantum di sini. Jangan lupa sebutkan afiliasi dan nanti di bagian akhir ada ucapan terima kasih. Nah, tentu ada email ya, email untuk korespondensi. Abstrak itu yang paling utama adalah tujuan, metode, dan hasil ya. Jangan lupa pasang kata kunci ya, sesuai dengan template yang disediakan. Kemudian pendahuluan, tadi contoh yang sudah disampaikan, ini adalah analisis situasi. Bagaimana kondisinya diceritakan di sini seperti apa, kemudian disertai dengan peta-peta untuk menuju ke sana bagaimana, itu akan lebih bagus kalau space-nya masih cukup. Kemudian kondisi di lapangan seperti apa, disertakan dengan foto-foto ya, untuk lebih meyakinkan. Kalau satu kurang boleh 2 atau 3 ya. Nah, jangan lupa tabel-tabel ini penting. Tabel angka yang menunjukkan tentang data kuantitatif untuk lebih meyakinkan tentang bagaimana sebenarnya kondisi yang ada itu ya, gitu ya. Kemudian metode. Nah, metode seperti yang saya sampaikan tadi, metode ini adalah harus mengacu kepada permasalahan. Kalau metodenya kalau permasalahannya ada 2, berarti metodenya ada 2. Kalau permasalahannya ada 3, berarti metodenya ada 3. Setiap permasalahan mempunyai metode. Ini yang paling penting di dalam pengabdian masyarakat adalah seperti itu. Soal kontennya silakan dibicarakan.
silahkan diuraikan sendiri. Kemudian di dalam metode lebih bagus kalau ada semacam kerangka konseptual yang seperti ini, bagaimana pendekatan permasalahan itu bisa dicari solusinya. Kemudian teori-teori dasar bolehlah ditampilkan di sini. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini mengacu kepada tadi ada permasalahan, kemudian ada metode. Hasil dan pembahasannya juga setidak-tidaknya mengacu kepada 3. Kalau itu ada subnya bahkan bisa lebih dari itu ya. Tapi tetap bahwa hasil dan pembahasan ini mengacu kepada permasalahan dan sudah ada metodenya. Dari situ kemudian baru disimpulkan. Ya, oke, ini adalah hasil-hasilnya bagaimana teknologi tempat guna itu diterapkan di dalam suatu kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, ada foto-foto kegiatannya akan lebih bagus ya, biar tahu tentang pelaksanaannya seperti apa. Ini ya, ini contohnya foto kegiatan, ada 2 gambar. Ini yang A ini adalah proses, yang B ini adalah hasil akhirnya teknologi tepat guna untuk pembuatan jalan akses ya. Kesimpulan tentunya mengacu kepada rumusan masalah, menjawab rumusan masalah itu seperti apa. Nah, jangan lupa kalau itu kegiatan pengabdian masyarakat didanai oleh Dikti, itu harus tercantum di dalamnya ucapan terima kasih, syukur-syukur disebutkan dengan nomor kontraknya, itu akan lebih menguatkan bahwa memang luaran ini adalah luaran yang berbasis dari kegiatan yang dari hibah Dikti ya. Kemudian daftar pustaka ini tidak terlalu tidak harus kuat-kuat amat kalau pengabdian itu dibandingkan dengan penelitian, tapi paling tidak relevan ya, terbaru itu jelas ya, relevan dan terbaru. Daftar pustakanya mengikuti template yang telah ditentukan, apakah itu AAA atau itu menggunakan Vancouver dan lain sebagainya. Baiklah, itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat.